kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya pada pagi hari ini uh, untuk membawakan sebuah materi yang mengenai figur yang dirindukan yang terkait dengan Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2021 kemarin. Uh, uh, Sebelum saya membawakan materi kepada hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika nantinya di pertengahan atau di saat saya memulai membawakan materi ada beberapa kendala, mohon maaf sebelumnya karena di sini jaringan kurang bagus, lagi di kampung, lalu juga agak mendung di luar. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu yang sempat hadir di acara pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk membawakan materi mengenai figur guru yang dirindukan. Nah, yang pertama-tama kita refleksi di Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Nah, di mana di sini ada pepatah mengatakan bahwa jadilah guru yang dicintai ketika ada dan dirindukan ketika tak ada. Nah, maksud di sini kata dari guru yang dicintai ketika ada. Kok suaranya kecil banget ya? Berada di tengah-tengah. Suaranya kecil ya? Ketika maksud sini ketika ketika guru yang dicintai ketika ada di tengah-tengah siswa kita, kehadiran guru sangat disanjung oleh siswa penuh rasa kasih sayang yang terpancarkan di wajahnya begitu manis menyambut kehadiran seorang guru. Nah, begitu penting kehadiran seorang guru dalam tengah-tengah siswa. Terus siswa sangat menganggap kehadiran gurunya seakan sebagai guru itu adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Terus kata dari dirindukan tidak ada. Ketika kita sebagai guru atau pendidik, saat kita tidak hadir di tengah-tengah siswa kita, pasti siswa-siswa tersebut mencari kehadiran guru tersebut. Terus siswa sangat merasa kehilangan ketika tanpa kehadiran guru yang disayanginya berada di tengah-tengah tengah-tengah mereka. Contohnya saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung di beberapa daerah. Pasti tidak semua siswa mengenal gurunya atau bisa langsung bertatap muka kepada gurunya. Itulah mereka sangat pasti ada di antara mereka pasti merindukan sosok guru yang hadir di tengah-tengah beliau atau tengah-tengah siswa kita semua yang ada di sekolah. Lanjut moderator, next. Moderator, ya. Lagi slide berikutnya. Yang tadi sebelum ya. Yang sebelumnya moderator, situasi pandemi. Sebelumnya moderator, situasi pandemi. Ini barangkali yang dimaksud Ibu, refleksi Hari Guru. Oke, pada saat ini situasi pandemi COVID-19 tak kunjung usai ya.
ada beberapa masih ada beberapa daerah saat ini masih dilanda oleh COVID pandemi. Nah, berkaitan dengan apa saya sampaikan pertama tadi bahwa uh, apa ada begitu banyak hambatan yang tentunya hampir dialami oleh semua guru khususnya di negeri ini karena masih ada pandemi COVID-19. Sebagaimana misalnya situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, salah satu dampak yang sangat berefek ke siswa karena belum bisa terlalu aktif di sekolah untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, adanya pembatasan aktivitas tersebut pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, terutama tatap muka, dari keadaan ini memunculkan perspektif ya. Kebanyakan siswa mengatakan bahwa seakan-akan sekolah diliburkan oleh pihak sekolah, tetapi pada kenyataannya bukan diliburkan oleh pihak sekolah, tapi karena adanya situasi pandemi yang dilanda oleh negeri kita ini. Jadi kebanyakan siswa saat ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk belajar, kebanyakan untuk bermain di luar rumah, ya. Terus siswa-siswa tersebut kebanyakan dari 100% itu tidak sampai 90% yang aktif belajar di sekolah. Nah, ini melanda kita di pandemi, di COVID-19 ini. Lanjut. Next, moderator. Halo moderator. Ya. Nah, ada kaitan tadi saya sampaikan sebelumnya di di era ini, di era saat ini kita dilanda oleh COVID-19. Nah, ada beberapa efek yang berdampak kepada siswa kepada siswa yang daerahnya masih berlangsung pandemi. Pada kenyataannya aktivitas saat di rumah. Nah, kita semua pasti punya anak ya, pasti punya anak atau keponakan atau anak kecil di rumah. Dan saat ini masih menggunakan daring ya, belum tetap muka. Nah, dari sekian persen ya, siswa pasti masih bermain di luar rumah, tidak mau belajar daring karena dia mengatakan dia bosan, dia tidak kurang semangat lah belajar melewat daring. Dia mau sekolah kalau dia tetap muka kepada gurunya. Nah, itu kenyataannya pada saat ini banyak anak-anak bermain namun tidak belajar, dia lebih senang untuk bermain. Apalagi sekarang anak-anak kita pada saat ini difasilitasi dari orang tuanya masing-masing yang diberikan handphone, tablet dan sebagainya untuk digunakan untuk belajar daring. Tetapi dari itu kenyataannya tidak. Kenyataannya itu hanya dia menggunakan bermain ya. Bermain terus digunakan aktif di media sosial seperti menggunakan main Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Dan juga saya perhatikan juga saat ini pandemi ini ada beberapa siswa yang bermain game online, bermain TikTok dan like dan Snapchat dan sebagainya untuk menyalahgunakan handphone yang diberikan kepadanya. Jadi saya kiranya ini apa
daring ini tidak efektif untuk itulah efek dari efeknya dari COVID-19 yang kenyataannya pada saatnya di rumah. Lanjut, moderator. Moderator. Halo moderator, next. Moderator next. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi efek dari COVID-19 ini dengan kenyataan tersebut semua siswa merindukan figur gurunya. Nah, ada beberapa hari yang lalu saya melakukan sebuah penelitian kepada siswa yang ada di sekitar kampung ini. Saya bertanya-tanya, apakah kalian saat ini merindukan sosok atau figur seorang guru? Ada beberapa menjawab bahwa dia tidak merindukan sosok gurunya. Ada juga mengatakan dia rindu dengan gurunya, rindu teman-temannya, dan rindu sekolahnya. Nah, tetapi dari sekian itu ada beberapa siswa yang menjawab dia tidak merindukan sosok atau figur gurunya. Karena kenapa? Dia mengatakan bahwa figur guru di sekolah membuatnya ilfeel kepada gurunya, membuatnya tidak senang tidak senang kepada gurunya membawakan materi di dalam kelas tersebut. Ditambah lagi sekolah daring, tambah dia tidak suka karena ada beberapa guru katanya tidak mencerminkan dirinya sebagai guru. Dia baru masuk kelas, dia langsung marah, langsung jengkel. Siswanya marah siswanya. Nah, mungkin siswa ini atau figur seorang guru. Nah, dia lebih senang jika adanya pandemi ini karena banyak libur, banyak bermain dibanding ke sekolah. Nah, dengan demikian pernyataan ini tidak semua siswa merindukan figur gurunya. Orang-orang itu yang ada. Nah, next moderator. Moderator. Ya. Nah, yang saya katakan tadi tidak semua siswa merindukan gurunya karena banyak hal yang demikian yang ditemui di sekolah. Nah, di era Merdeka Belajar ini, guru atau posisi guru selalu ditempatkan pada posisi terdepan dalam mendidik generasi masa depan. Nah, guru harus bisa menjadi pribadi senantiasa dirindukan oleh siswanya. Nah, sekarang saya katakan ada beberapa siswa tidak dirindukan oleh siswanya, ya. Ada beberapa siswa tidak merindukan sosok guru atau figur gurunya. Karena mungkin karena itu ada beberapa guru katanya tidak masuk sekolah tidak tersenyum, masuk kelas tidak tersenyum, langsung marah-marah, langsung bikin siswanya down untuk mengikuti materi yang dibawa gurunya. Nah, di sini saya katakan guru harus bisa menjadi pribadi yang senantiasa dirindukan oleh siswanya. Nah, sebagai pendidik atau sebagai guru harus mencerminkan sosok guru yang bisa diterima oleh siswanya di sekolah. Nah, kita juga sebagai guru atau sebagai pendidik, ya, untuk tidak tentunya berawal dari kegiatan pembelajaran di kelas tatap muka.
seorang guru harus berusaha memaksimalkan ya Kecil sih, Dek. potensi yang dimiliki siswa. Nah, harus kita jangan guru yang selalu hanya kemauan kita yang harus dituruti oleh siswa, perintah kita terus, tapi tidak pernah didengarkan apa yang kemauan siswanya. Nah, siswa beginilah kadang tidak merindukan figur guru yang ada di sekolahnya. Nah, sebagai guru harus betul-betul mengenal dulu kemauan siswa atau karakter siswa bagaimana. Tidak langsung kita masuk dalam kelas langsung ini memberikan teguran dan sebagainya kepada siswa. Ya, next moderator. Nah, dari beberapa tadi saya sampaikan, ada beberapa tips yang bisa kita ambil atau bisa kita simak, yaitu yang pertama adalah peran guru tidak dimaknai sebatas profesi, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah. Nah, maksud di sini peran guru tidak dimaknai sebatas profesi, tetapi sebagai bentuk berpengabdian dan ibadah. Nah, sebagai seorang guru tidak boleh terlalu memilih sekolah yang penuh memadai prasarana yang ada di sekolah. Nah, tidak memilih bahwa gajinya atau gaji guru honorernya hanya sebatas, jadi dia tidak memaksimalkan dirinya untuk memberikan pembelajaran kepada siswanya. Nah, sedangkan kita ini peran guru itu adalah sebagai profesi, tetapi juga sebagai pengabdian ibadah. Nah, yang kedua, next moderator. Mendidik dengan penuh ketulusan hati ya. Nah, Itu sebagai guru harus mendidik tidak seprofesinya, tapi harus mendidik anak atau mendidik siswa dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Nah, dan kita sebagai guru dituntut memberikan kebahagiaan kepada siswa, bukan memberi beban dalam hidupnya, tapi berikan kebahagiaan. Dia masuk sekolah keceriaan yang ada di mukanya ya. Dan terus kita harus mendidik anak siswa kita sebagai anak sendiri, harus menganggap bahwa anak tersebut adalah anak kita ya, menganggap bahwa anak tersebut adalah titipan dari orang tuanya untuk kita didik dengan sepenuh hati. Terus bukan untuk dimarah-marahi, bukan untuk dilampiaskan emosi kita dari rumah ke sekolah lampiaskan kepada siswa, tapi orang tua siswa menitip anaknya untuk dididik dengan penuh ketulusan dan diberi kebahagiaan, bukan untuk dimarahi, diberi perintah sana sini, tapi dididiklah penuh ketulusan hati, dianggap sebagai anak sendiri. Next, serius memperbaiki karakter siswa. Nah di sini kita sebagai guru juga dituntut untuk memperbaiki karakter siswa ya, yang awalnya masuk sekolah karakternya kurang bagus, tetapi pada saat kita bina di sekolah, kita memperbaiki karakter siswa tersebut, memperbaiki bagaimana siswa tersebut dari saya sebut dari kurang bagusnya, kurang bagus sifatnya, amburadul ke sekolah, pas sampai di sekolah masuk di kelas dihadapi oleh gurunya memperbaiki bagaimana siswa tersebut. Ya, next moderator. Yang keempat itu
ramah dan selalu tersenyum. Nah, sebagai guru juga dituntut ya untuk ramah dan selalu tersenyum kepada siswanya. Jangan mahasiswa sekolah langsung pasang muka cemberut, muka marah-marah, misalnya berkelahi sama berkelas sama istrinya di rumah, berkelas sama suami di rumah, masuk di kelas marah-marah, tidak tersenyum. Nah, siswanya kurang semangat lah untuk membawakan materi tersebut, untuk menerima materi. Jadi sebagai guru kita harus ramah, berurut ya. Selanjutnya yang kelima itu memberi. Next moderator. Next. Moderator, ya. Yang kelima, memberi kepercayaan agar siswa merasa diandalkan. Nah, kita sebagai seorang guru atau sebagai pendidik, ya, pendidik di sekolah harus memberi kepercayaan kepada siswa kita. Nah, supaya siswa merasa, oh saya masih diandalkan oleh guru saya dipercaya sebagai guru saya. Supaya siswa juga berkembang potensinya, berkembang wawasannya, tidak berpaku kepada gurunya saja. Nah, dia seolah-olah diberi kebebasan, seolah-olah dia tidak ditekan, tidak digenggam oleh gurunya. Jadi sebagai orang harus memberi kepercayaan penuh kepada siswanya, mempercayai siswanya sepenuhnya, tidak menekan siswa pada saat memberi pelajaran di sekolah. Terus ke-6 moderator. Ya, ke-6 responsif terhadap kebutuhan belajar siswa. Nah, sebagai seorang guru itu harus betul-betul juga responnya terhadap kepada kebutuhan belajar siswanya. Misalnya ada beberapa siswa yang kurang memadai dari rumahnya. Nah, di sinilah sebagai guru kita harus betul-betul memperhatikan semua itu, memperhatikan semua kebutuhan siswa. Harus simpati kepada siswanya, jangan dicuekin. Ada beberapa siswa kurang memadai persiapan dari rumah ke sekolah. Nah, sebagai wali kelas, sebagai gurunya harus betul-betul memperhatikan terus yang terakhir, ke-7, moderator. Ya, yang ke-7 itu menjadi seorang agar dihargai. Nah, di sini juga sebagai pendidik atau sebagai guru kita masih sebagai contoh kepada siswanya, karena guru itu apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya, itulah yang ditiru oleh siswanya. Jadi sini kita sebagai guru harus menjadi teladan ya, supaya dihargai juga kepada siswanya. Nah, tanpa guru kita tidak bisa apa-apa ya, kita tidak bisa menjadi generasi yang lebih baik seperti saat ini. Nah, dan karena guru lah juga bisa mengajarkan kita nilai norma mengenai dalam masyarakat, menjadi manusia berteman dan terus tidak memberikan contoh yang kurang memadai kepada siswanya. Nah, itulah tadi tips-tips agar kita bisa dirindukan oleh siswa kita, ya. Ada beberapa tips disampaikan tadi supaya kita sebagai pendidik atau sebagai guru di masing-masing daerahnya pada saat ini. Nah, kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Selalu tersenyum, selalu ini ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kelebihan itu dari Tuhan Maha Pencipta, kekurangan itu tidak luput dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Guru dan buat Bapak Guru semua. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Bu. Terima kasih. Ilmunya.